Oke, kembali lagi teman-teman, di pembahasan soal latihan siap pertemuan ke-12 tentang modul dan siklus piutang. Nah, jadi, kalian, akan aku pandu ya beberapa soal, mungkin 10 soal kita akan bahas, dan ini nanti ada di copy, kalian bisa lihat dan cek nanti ya di drive-nya. Jangan lupa dibintang ya, dibintang biar lebih enak gitu. Oke, kita lanjut ya, kita mulai aja. Yang pertama adalah kita lihat nomor satu, klasifikasi piutang berikut didasarkan penyebab timbulnya piutang kecuali. Nah, ini kita ingat ya kemarin kalau misalkan di AFEM itu pasti yang piutang TGR ya pasti. Terus yang C piutang berupa tuntutan perbendaharaan atau ini bisa juga sama dengan TGR, itu sama ya dengan TGR. Terus ini piutang yang berasal dari perikatan. Nah, ini juga perjanjiannya. Jadi ini termasuk juga dalam merupakan klasifikasi piutang dari penyebab timbulnya piutang. Nah, kalau yang B ini menurut waktu ya, waktu. Jadi ini yang salah. Nah, oke, kalian bisa cek di slide ini ya, slide ke-12, silahkan, ini ada ya. Nah, ini jangka waktu. Jangka waktu itu ada yang jangka pendek dan jangka panjang ya. Jadi bagian lancar itu termasuk yang jangka pendek tadi ya. Terus yang timbulnya itu penyebab timbulnya tadi ada pungutan, perikatan, ada TGR atau tuntutan perbendaharaan. Oke, lanjut nomor 2. Nah, di sini beri pernyataan berikut yang tepat adalah piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang. Nah, ini benar ya. Jadi kan piutang itu ada yang TGR, TPA, ada yang piutang migas misalnya. Kan pasti disesuaikan dengan piutang masing-masing. Jadi klasifikasikan jenis-jenis piutangnya. Jadi benar. Yang B, penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Nah, ini juga benar ya. Ini ada di AKM dan juga kalau prinsipnya di AKM juga sama ya. Jadi penyisihan piutang itu pasti dibedakan dan dia akan mengurangi jumlah piutang. Yang C, kualitas piutang merupakan hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar oleh debitur. Nah, ini juga benar. Jadi kualitas piutang itu kan ada yang 5%, 10, 50 sama 100 ya. Ada 3, ada 4 ya. Nah, itu nanti itu kan juga termasuk pengertian dari kualitas piutang ini. Jadi ini juga benar. Nah, yang salah adalah yang B. Barang jaminan dan barang sitaan tidak perlu diungkapkan pada JLK. Nah, harusnya barang jaminan dan barang sitaan itu harus dilampirkan pada JLK. Nah, ini jadi yang salah. Nah, kita lihat kalau kenapa ini bisa salah. Nah, kita lihat cek di slide-nya. Ada di slide 19 ya, teman-teman. Kalian cek aja. Nah, ini adalah pengungkapan piutang jangka pendek. Nah, di sini ya, kalau misalkan ada nih di poin yang kelima, barang jaminan atau barang sitaan bila ada, itu harus dilaporkan dalam CLK nih, yang perlu diungkapkan dalam CLK. Maka memang jawaban yang salah itu adalah yang D. Oke, yang nomor 3 sampai nomor 5 ya. Nah, nomor 3 dan sampai nomor 5 bukan bagian dari ruang lingkup modul piutang. Nah, di sini ya teman-teman, yang pasti adalah modul piutang PNBP jelas. TP termasuk ya, kan salah satu klasifikasi penyebab timbulnya piutang. TGR sama ya. Nah, kenapa di sini piutang perpajakan yang tidak termasuk? Nah, kalian bisa cek di slide ke 20 ya. Nih di slide selanjutnya, nih di sini. Ruang lingkupnya ada PNBP, ada TPA nih, dan TGR. Nah, lihat tidak ada piutang perpajakan, maka jawaban yang salah adalah yang C. Oke, jawabannya benar, sorry, yang C ya, karena kurang tepat. Yang selanjutnya, penyisian piutang dilakukan pada periode. Oke, di sini ingat ya, AKUM kemarin kalau penyisian piutang itu sama dengan akumulasi depresiasi, selalu dilakukan semesteran, maka jawabannya benar adalah yang C. Nah, kalau pengen membuktikan, kalian bisa cek di slide ke-36 ya teman-teman. Kalau pengen ngecek, silahkan. Nah, di sini ya, nih penyisihan dilakukan piutang setiap semesteran. Nih digunakan untuk melakukan penyisihan piutang setiap semesternya. Itu salah satu kebijakan dari penyisihan piutang. Nah, kita lanjut nomor 5. Nah, pernyataan berikut yang tidak tepat adalah, nah di sini ya teman-teman. Ini sebenarnya tanpa ngelihat apa ya, ini kalian udah pasti tahu mana yang benar ya. Itu adalah yang A. Kenapa? Karena ingat, kalau kemarin penghapusan piutang di jurnal itu pasti di buku besar akrual ya, bukan kas ya. Jadi ini salah.
Terus ini koreksi piutang di jurnal buku besar. Nah, ini jelas benar. Nah, kenapa benar? Nah, kalian juga bisa cek di slide ketiga ya, teman-teman. Nih, juga nih ya. Ini kan jurnal akrual nih, koreksi piutang nih ya. Jurnalnya di akrual. Itu ekuitas pada piutang atau piutang pada ekuitas ya kan. Jadi itu akrual. Terus modul piutang tidak mencatat bagian lancar atas piutang. Loh, kenapa? Gitu kan. Padahal tadi termasuk timbulnya piutang kan. Nah, tapi kita lihat teman-teman di slide ke-42. Jadi ada yang harus penting di ini. Nah, hal penting yang diperhatikan adalah bagian lancar piutang itu tidak dicatat. Nah, tidak dicatat oleh modul piutang nih di poin pertama. Modul piutang tidak mencatat bagian lancar piutang jangka panjang, tapi dicatat menggunakan jurnal di modul GLP. Jadi jawaban yang benar, jadi yang C ini juga tepat gitu. Yang D coba lihat. Operator modul piutang punya kewenangan merekam surat penagihan piutang. Nah, ini kalian bisa cek di slide ke 24 ya, teman-teman. 24. Nah, di 24 itu seperti yang kalian lihat di sini yang D, perekaman surat penagihan itu dilakukan oleh operator ya. Jadi yang salah adalah yang A ya. Jadi ini yang tepat. Oke, lanjut. Terus yang ini, aktivitas settlement piutang dan keterkaitan modul dalam sakti yang tidak benar adalah, nah ini yang tidak benar ya. Jadi pertama adalah settlement itu pembayaran ya, pembayaran piutang. Nah kita bisa lihat di slide ke 31 ya sampai 32. Ini ada 3. Yang pertama adalah settlement SBS. SBS, terus ada yang non SBS, yang terakhir adalah via potongan SPM dan upload. Nah, kita lihat mana yang tidak benar. Yang pertama kita lihat. Yang A, mencatat setoran pembayaran piutang melalui Bendahara Satuan Kerja atau SBS yang sudah dicatat di modul bendahara. Nah, jadi teman-teman, di sini kita lihat di slide-nya. Nah, pencatatan di settlement SBS itu dilakukan atas setoran pembayaran piutang melalui Bendahara Satuan Kerja yang sudah dicatat pada modul bendahara. Berarti yang pernyataan A ini benar. Terus yang B, mencatat pembayaran piutang yang berasal dari potongan SPM menggunakan ADK upload Simponi pada modul bendahara. Kita lihat yang ini. Nih, ya, settlement via potongan SPM itu digunakan untuk mencatat pembayaran piutang yang berasal dari potongan SPM dan atau pembayaran setoran menggunakan ADK upload Simponi pada modul bendahara. Berarti jawaban yang B juga benar. Nah, tinggal C dan D kita lihat. Yang C, mencatat setoran pembayaran piutang yang dicatat pada modul bendahara untuk SS nih, SSB T non SBS. Nah, di sini kita lihat yang poin kedua, yang B. Settlement SBP non SBS. Pencatatan ini dilakukan atas setoran pembayaran piutang yang dicatat modul bendahara pada menu setoran UP, TUP, PNBP atau PNBP bendahara. Maka ini sudah benar yang C. Nah, maka yang salah adalah yang D. Kenapa? Meskipun kata-katanya sama dengan yang D, tapi hanya di sini skalanya. Nah, potongan SPM ini memang berasal dari modul pembayaran. Ya, kalau kalian kemarin ya modul pembayaran atau manajemen pembayaran, ya, itu. Nah, jadi memang potongan SPM itu tidak murni juga dari pembayaran. Ya, jadi ini karena tadi kalimat juga salah dalam PPT, maka ini jawabannya yang salah, yang itu yang D. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nomor 7 sampai nomor 9 ya. Nah, transaksi piutang berikut ini yang dicatat pada modul piutang sakti kecuali, nah ini teman-teman hati-hati, emang tidak di slide tapi kalian logika aja, kalau royalti ini termasuk PNBP SDA ya. Nah, yang B ini termasuk PNBP SDA. Nah, terus ini penyewaan gedung penerimaan satker, ini PNBP lainnya ya, kayak gedung G juga tuh. Nah, biasanya kan ada orang kawinan ya. Nah, itu salah satu PNBP lainnya. Terus ini berasal dari penyewaan BMN milik ex Pertamina. Nah, Pertamina itu kan apa ya? Pertamina itu kan dia salah satu dari ini ya, karena ini BMN ya, BMN hubungannya meskipun dari ex Pertamina, karena ini BMN maka termasuk dalam lingkup PNBP lainnya ya. Nah, memang Pertamina itu kan kekayaan negara yang dipisahkan ya. Nah, tapi karena ini BMN ya harus masuk dalam modul piutang sakti pasti. Nah, yang salah adalah yang
A. Kenapa? Karena A di sini tuh izin pengambilan. Nah, kalau izin pengambilan itu tidak langsung dari piutang, biasanya langsung jadi kayak administrasi ya. Jadi ini kurang tepat gitu. Karena juga tidak termasuk dalam kalau misalkan yang B itu kan hampir sama ya. Nah, tapi kan bedanya adalah kalau mereka itu yang B itu, sorry, itu kan dia royalti ya. Royalti kan pasti menghasilkan duit dong. Nah, jadi yang salah itu adalah yang benar adalah yang A, kecuali. Oke, terus kita lanjut nomor 8. Modul sakti berikut yang tidak terkait dengan modul piutang adalah, oke, kita lihat di slide-nya. Nah, slide-nya itu adalah slide ke-22. Sorry. Oke, salah. Mana nih? Slide 22. Oke, kita lihat slide 22 nih. Integrasi modul piutang itu ada 4 ya. Pertama adalah modul administrasi, GLP, pembayaran, dan modul bendahara. Ya, pasti karena ini pembayaran dan bendahara itu dia melakukan settlement. GLP tadi untuk yang itu ya, bagian lancar ya. Nah, administrasi itu referensinya gitu. Nah, jadi ada 3 ya, ada 4 yang termasuk. Nah, kita lihat mana di jawaban itu yang tidak termasuk, yang tidak terikat. Yang pasti sisanya adalah yang B ya, modul persediaan. Nah, karena tadi tidak termasuk dalam integrasi di piutang. Oke, nomor 9 dan nomor 10. Nah, nomor 9 ini gampang ya. Kita ingat Akpom kemarin kalau misalkan pendapatan atas laba BUMN itu termasuk kayak negara yang dipisahkan. Maka BUMN itu kalau misalnya kita dapat laba ngasih ke pemerintah itu termasuk dalam ini ya, piutang bukan pajak ya. Nah, kalian juga bisa cek di slide sendiri. Saya silahkan slide ke-14 itu ada dibahas sana ya. Oke, lanjut nih. Yang bukan merupakan dokumen sumber untuk mencatat piutang pada modul piutang kecuali, nah di sini yang bukan ya, bukan dokumen sumber. Kalau surat penagihan jelas ya. Surat ketetapan bisa. Nah, yang C coba lihat. SPP. SPP itu kan adanya enggak salah ya di modul pembayaran ya kan. Nah, jadi ini bukan dokumen sumber dari piutang, maka jawabannya yang benar adalah yang C. Kalau lihat SK pimpinan lembaga ini benar. Nah, kalau kalian pengen lihat lebih jelas itu ada di slide ke-23. Oke, nah di sini ya. Ada surat ketetapan tadi ya benar, surat penagihan, surat keputusan pimpinan kementerian lembaga. Surat ini lembaga ya benar ya. Terus ini ada surat pernyataan langsung tanggung jawab. Nah, kita lihat yang tidak itu kan cuma C, berarti jawaban yang benar adalah yang C ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk pembahasan kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di pembahasan soal lainnya. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.